Alhamdulillah. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Community Talk Toko Rame. Nah, ya, kembali lagi dengan saya, Dika, dan juga teman saya, Mas Doni. Di pagi ini ya, nih kita kenapa nih Mas? Kok belakangan ini Community Talk jadi dua kali sih? Nggak kayak biasanya. Oh, iya kenapa ya? Ada dua kali. Nah, ini kita kita infoin teman-teman nih, kenapa Community Talk dua kali? Karena kan di bulan Ramadan ini sudah memasuki peak season ya, atau high season lah. Yang dimana pas banget momennya nih buat mitra-mitra toko rame yang memang sudah bergabung di toko rame untuk bisa menambah ilmu, ilmu tentang selling maupun ilmu di luar selling seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sih targetnya memang mengadakan community talk seminggu dua kali biar teman-teman bisa dapat ilmu lebih gitu dan bisa diaplikasikan apa namanya ininya teman-teman aktivitasnya teman-teman sehari-hari gitu Mas Dika. Oke. Jadi gitu tuh teman-teman alasannya kenapa kita minggu ini dua kali. Dan bukan minggu ini aja ya Mas Don, minggu depan juga ya. Suaranya Mas Don, kemute. Ya, dua kali. Pekan ini dua kali. Nanti pekan depan juga dua kali. Kan kalau pekan ini kemarin hari Rabunya saya yang ngisi ya. Tentang gimana cara jualan produk toko rame di marketplace gitu. Nah, untuk eh, yang acara kedua di pekan ini, nah ini ada Mbak Keke dari timnya Pak dosen jualan gitu. Nah, nanti di pekan depan ada dua kali juga. Jadi untuk selama Ramadan, Mas Dika community talk itu di hari Rabu dan Jumat. Yang dimana sebelumnya kalau di hari-hari biasa kan cuma Jumat malam aja seperti itu. Oke. Nah, bintang tamu kita ini kan Bakal ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, Bakal itu pernah menjadi bintang tamu juga nih di bulan Januari, di awal minggu Januari. Waktu itu dia ngebahas tentang strategi jualan di TikTok. Nah, kita ketemu lagi nih dengan Mbak Keke hari ini. Nah, dia akan membawain tentang apa ya? Lupa nih Mas Don. Eh, Optimasi jualan di grup Facebook kalau nggak salah. optimasi. Oh iya benar, optimasi jualan grup Facebook. Gitu, teman-teman. Minggu ini teman-teman kita akan membahas tentang itu. Oh. Absen dulu Mas Dika nih, kayak biasa nih, biar kita tahu ya paling jauh dari mana gitu. Ya, betul. Nah, teman-teman, kayak seperti biasa absen pagi hari. Kita mau tahu nih teman-teman domisilinya dari mana nih. Kemarin paling jauh ada yang dari Taiwan ya Mas Dun? Ada kita kan mitra tuh dari luar negeri tuh ada dari 4 negara, Taiwan, Hong Kong ya, terus Singapura, Malaysia, pokoknya ada 4 lah. Oh nih ada nih Kebumen tuh, Bandung, Bogor. Mana nih yang lainnya nih? Ini kita mau tahu nih minggu ini paling jauh siapa? Oh, Wah, ini Kak Itonami nih, Padang Sidiampuan, Sumatera. Wah, Masya Allah. Ponorogo, Kak Eva. Oh, Jogja nih. Jogja, kalau orang Jogja deket berarti nih sama timnya Bakeke nih. Bakeke juga domisili kantornya di Jogja ya, Bakeke. Tuh, mana lagi nih? kita Cikarang. Oh, Kak Isan nih, Cikarang nih, mantap. Wilayah ini ya, wilayah apa namanya? Tempat pabrik-pabrik. Oh, Banjarnegara, Dumai. Mai. Mantap, Masya Allah. Nah, ini teman-teman ada Mbak Keke Ya, nih. Banjarnegara. Nih. Oke, sebelum Mas Dika, Pagar Alam, Kak Edo, wah mantap. Nur Uh, Hidayat, Jogja. Mantap, mantap. eh Sebelum mulai, Mas Dika, ini saya mau ngingetin teman-teman, saya harap ikut sampai akhir acara ya, karena kita kan ini nanti ada bagi-bagi hadiah dan juga bagi-bagi info nih. Jadi hari ini di Toko Rame bakal ada apa, terus nanti di akhir acara kita ada bagi-bagi hadiah voucher belanja senilai berapa Mas Dika? 25. Nah, gitu buat teman-teman yang hadir di sini.
Oke, silakan Mas Dika ambil alih itu Mbak Kekenya sudah ada. Oke, oke, kita ambil alih. Nih, halo Mbak Keke, apa kabar? Halo Mas, Kita ketemu lagi nih. iya Alhamdulillah kita ketemu lagi. Nah, ini teman-teman yang belum tahu nih Mbak Keke nih, kita reminder lagi. Mbak Keke dulu pernah ngisi pemateri juga, jadi bintang tamu kita di bulan Januari, seperti yang tadi saya bilang gitu. Nah, Mbak Keke sehat Mbak Keke? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana di Jogja puasanya hujan terus atau panas nih? Sekarang kalau udah menjelang sore udah mulai hujan terus Mas ini tiap hari. Oh gitu, sama berarti sama. Jabodetabek Oh juga ya. Tangsel nih kebetulan. Tangsel juga tiap sore hujan mulu nih. Gitu. oke. Oh ini langsung mulai aja. Ini dulu kali ya, Mbak Keke coba kenalin dulu. Takutnya ada peserta yang baru, belum tahu nih. Tuh, coba disapa-sapa Mbak. Oke oke oke. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Inneke Wahyu Agustin, timnya dari dosen jualan ya. Dan teman-teman semuanya, salam kenal buat semuanya. Dan nanti selama 1 jam ya Mas kurang lebihnya ke depan kita akan membersamai Bapak Ibu semuanya pagi ini yang semoga puasanya nanti bisa berjalan dengan lancar sampai akhir ya. Itu aja Mas, mau dimulai kapan ini? Boleh, Boleh. boleh. Langsung. Teman-teman, nanti untuk sesi tanya jawab bisa di akhir topik Mbak kebawakan kali ya? Atau mau di tengah-tengah pas Mbak jelaskan? Gak apa-apa? Atau gimana enaknya Mbak untuk sesi tanya jawab? Bebas sih Mas, di akhir juga boleh, nggak apa-apa. Di akhir aja ya. Oke, gitu. Nah, silakan teman-teman nanti di boleh bawa catatannya nanti untuk sesi tanya jawab di akhir Mbak Keke pemaparan materi atau topiknya. Silakan Mbak Keke sudah bisa dimulai. Oke, thank you Mas Dika sama Mas Doni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Wah, semangat banget ya kayaknya pagi hari ini ada sekitar kurang lebih 46 orang yang udah hadir dan join. Dan Bapak Ibu semuanya, hari ini saya Inneke akan membawakan materi mengenai gimana sih cara jualan ataupun kita optimasi jualan via grup Facebook gitu. Karena di dalam Facebook sendiri kan banyak banget hal yang kita optimasi, hal yang mau kita jalankan untuk jualan. Nah, salah satunya adalah via grup Facebook ini. Nah, di grup Facebook pun juga banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita detailkan untuk memulai berjualan gitu. Strategi-strategi apa yang harus kita keluarkan untuk berjualan, terlebih Bapak Ibu semuanya di sini produknya adalah rata-rata adalah gamis, rata-rata busana muslim, rata-rata adalah produk-produk Ramadan gitulah. Ini adalah momennya gitu ya, momen untuk di mana kita bergerilya untuk mengoptimasi jualan kita. Nah, Bapak Ibu semuanya izinkan saya share dulu materi pagi hari ini ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya meskipun kita puasa. Nah, udah masuk ya Mas materi saya? Tadi keluar ya? Iya, keluar Mbak. Boleh di share screen lagi Mbak. Iya, keluar tadi. Oke. Udah ya? Dah, aman. Oke, semoga nggak ada kendala karena di sini mungkin apa ya beberapa jaringannya agak sedikit kurang bersahabat gitu ya Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti lancar-lancar aja ke depannya. Oke, Bapak Ibu semuanya, materi kita hari ini mengenai grup Facebook gitu ya. Pertama-tama sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai grup Facebook, Bapak Ibu semuanya mungkin sudah mengenal ya, kenapa saya memilih Facebook ini untuk sharing sama teman-teman semuanya di masa sekarang ini, masa Ramadan ini, karena memang produk yang dari toko rame yang kita jualkan ini memang rata-rata
pasarnya itu paling besar ada di grup Facebook gitu ya. Meskipun ada di Instagram pun juga ada di beberapa platform yang lain pun juga pasti ada gitu. Cuma memang Facebook ini adalah saat ini masih jadi pasaran empuk sekali untuk kita jualan mengenai produk-produk gamis, produk busana muslim, produk-produk Ramadan gitu ya. Dan Facebook sendiri banyak sekali yang bisa kita optimasi, banyak sekali poin-poin yang kita bisa lakukan untuk jualan. Yang pertama adalah dari profil Facebook sendiri ya. Kita bisa optimasi, bisa melakukan jualan via profil Facebook sendiri dengan berbagai caranya. Ini kalau dibahas satu-satu poin satu-satu ini bisa menghabiskan seharian ya. Mengenai profil Facebook sendiri gimana caranya, itu banyak banget yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, poin kedua di Facebook itu kita juga bisa mengoptimasi jualan via fanspage. Ya, Bapak Ibu pasti udah tahu fanspage atau halaman Facebook ya bahasa Indonesianya gitu. Nah, di situ kita juga bisa optimasi jualan kita dan memaksimalkan jualan kita lewat fanspage di Facebook. Yang ketiga adalah, nah ini yang paling sering dipakai orang-orang gitu ya, kalau di Facebook itu adalah Facebook Marketplace. Nah ini udah menjadi hampir seluruh para penjual lah pasti terjun di Facebook Marketplace ya, poin ketiganya. Dan poin keempat adalah yang akan kita bahas, yang akan kita kupas pada pagi hari ini adalah mengenai grup di Facebook. Grup di Facebook ini kenapa Mbak kok penting juga gitu? Karena memang salah satu optimasi jualan yang paling empuk itu adalah via grup Facebook. Kenapa grup Facebook? Karena grup Facebook itu banyak ikannya. Jadi kalau kita mancing di situ pasti ikannya banyak. Entah itu nanti tergantung kita mengoptimasi diri bagaimana caranya ikan itu apakah sesuai dengan yang mau kita butuhkan, apakah ikan itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, jadi itu nanti akan tersegmen, nanti akan kita detailkan lagi selanjutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bahas mengenai grup Facebook. Oke. Kita buka dulu. Nah, mengenai di grup Facebook sendiri ada 2 poin yang penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, grup Facebook itu ada 2 ya, grup posting sama grup jual beli. Itu seperti apa Mbak gitu. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini sudah pernah join yang namanya grup Facebook, misalkan ada yang namanya grup Facebook itu info atau mungkin info warga, atau mungkin di situ grup Facebook itu mengenai, misalkan kita ada grup Facebook mengenai reseller, dropshipper, dan banyak banget grup-grup Facebook misalkan tentang peluang bisnis dan lain-lain yang bisa kita optimasi. Itu adalah grup posting ya. Kalau kita memang di situ isinya bukan jual beli tapi hanya postingan-postingan saja, itu namanya salah satunya adalah grup posting. Dan yang kedua itu ada grup jual beli. Oke, yang kedua ada grup jual beli. Dan Bapak Ibu semuanya, untuk grup jual beli ini nanti kita juga bisa sih Keluar lagi Mbak Keke. Nah, aman. Udah masuk lagi. Mbak Keke masih ke mute deh itu. oh iya. Udah Nah, Mas? ya. Udah Udah, masuk? aman. Oke. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan di grup posting. Yang pertama adalah join grup, yang kedua adalah membuat grup itu sendiri. Jadi kita bisa mengoptimasi membuat grup sendiri.
Kenapa Mbak kita harus membuat grup sendiri? Kenapa nggak kita join-join aja grupnya? Bapak Ibu semuanya, ketika kita hanya join grup, kemudian kita hanya mengisi kolamnya orang, kalau kita tidak membuat grup kolam sendiri yang di situ banyak ikannya, yaitu percuma gitu. Jadi selain kita join grup, dan kita juga harus melakukan buat grup sendiri. Jadi istilahnya di situ kita akan membuat kolam sendiri yang nantinya ikan-ikan itu akan pada masuk. Ketika ikan-ikan itu sudah masuk, kita tawari produk-produk kita tawari makanan-makanannya mereka akan mau gitu. Itu tujuan kita untuk membuat grup sendiri, ya. Lalu gimana Mbak untuk strateginya biar kita itu untuk join grup dan buat grup sendiri? Untuk join grup, strateginya ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini kayak gimana, Mbak? Yang pertama, kita harus memastikan benar-benar kita mencari grup yang memang di situ aktif pembeli, bukan hanya sekedar penjual. Mungkin Bapak Ibu semuanya di luaran sana pernah gabung di grup gitu, tapi di situ sepi dan di situ hanya penjual saja, hanya orang-orang yang sharing jualannya aja, nggak ada orang yang mau beli gitu, jarang sekali gitu. Nah, kita harus bisa memastikan benar-benar grup yang aktif pembeli. Lalu caranya mencari grup yang aktif pembeli itu kayak gimana, Mbak? Saya menyarankan Bapak Ibu semuanya untuk mencari dengan kata kunci info warga. Nah, kalau info warga itu biasanya memang sekumpulan warga-warga. Jadi kita riset dulu nih setiap hari kira-kira segmen marketku di daerah mana, di kota mana. Contoh, segmen marketku adalah di wilayah Jogja. Jogjanya bagian mana nih? Ada Jogja bagian kota, ada Jogja sekitaran pinggiran kota, ada Sleman, Bantul, Godean dan sekitarnya contohnya. Oke, lalu kita akan mencari dengan kata kunci info warga Bantul contohnya. Nah, di situ di info warga Bantul kita pastikan memang benar-benar di situ memang aktif, benar-benar aktif orang, bukan aktif penjual gitu ya, aktif orang yang nantinya bisa membeli produk kita. Banyak banget selain info warga, ada juga info-info yang lainnya yang bisa kita optimasi, misalkan mengenai emak-emak, info emak-emak, atau info-info yang lainnya, yaitu memang rata-rata kebanyakan orang yang di situ mereka bukan seorang penjual, tapi seorang pembeli, di mana kita nanti ketika kita sharing konten jualan kita, mereka akan menangkapnya. Kita akan sesuaikan dengan segmentasi pasar kita, gitu ya. Itu yang pertama, itu tips yang pertama, strategi yang pertama. Yang kedua, cari grup sesuai dengan produknya. Jadi contohnya, kalau kita jualan mukena, kita cari grup-grup tentang mukena, ya, tentang jual beli mukena, grup tentang mukena cantik misalkan, grup tentang mukena terbaru, mukena grosir mukena, atau tentang gamis, tentang grosir gamis misalkan, kemudian distributor gamis, kemudian banyak sekali grup-grup kata kunci yang bisa kita optimasi sesuai dengan produknya masing-masing, gitu ya. Busana muslim, sarimbit, dan lain-lainnya banyak sekali. Kemudian carilah grup yang memang sesuai dengan harga produk. Maksudnya gimana, Mbak? Sesuai dengan harga produk. Sesuai dengan harga produk ini contohnya adalah misalkan, oke, harga yang kita jual adalah sekitaran 200 sampai 300. Berarti grup yang kita cari adalah rata-rata memang orang yang ketika mengeluarkan uang 200 sampai 300 orang tidak memikirkan 2 kali gitu. Contoh, kita bisa segmentasi model kota atau enggak pekerjaan bisa jadi. Jadi misalkan mengenai pekerjaan jabat dan lain-lain, masuk grup-grup di situ yang memang orang-orang yang mau mengeluarkan dengan budget harga sesuai dengan harga produk kita. Nah, itu segmentasi pasar yang tepat. Tuh ya. Kemudian yang keempat, grup sesuai dengan target market. Maksud target market gimana, Mbak? Contoh,
Kalau kita jualan gamis, jualan koko, jualan busana anak, kemudian busana muslim, yang rata-rata membeli dan memilih dan mencari itu adalah biasanya adalah emak-emak. Emak-emak usia berapa nih? Apakah emak-emak usia mama-mama muda? Ataukah memang emak-emak yang usianya sudah 40 tahun ke atas? Nah, kira-kira usia berapa? Jadi kita cari sesuai target market grupnya. Jadi jangan asalan aja kita untuk gabung di grup. Karena kalau kita asal gabung di grup nanti itu akan percuma ketika kita share konten-konten jualan kita. Gitu ya. Jadi akan intinya tidak sesuai dengan target market. Jadi kita harus menyesuaikan grup apa yang sesuai dengan target market kita. Misalkan tentang emak-emak berbisnis contohnya. Lalu kemudian di situ pasti orang-orangnya sudah paham lah mengenai dunia bisnis seperti apa. Kemudian emak-emak yang di situ mungkin emak-emak wali murid apa gitu. Nah, itu adalah kata kunci yang tepat yang bisa kita gunakan sesuai dengan usia-usianya. Lalu kemudian sesuai dengan target market yang mau kita sasar. Nah, itu ya, itu yang harus segmentasi pasar itu juga penting, sangat penting sekali menentukan apakah jualan kita nanti bakal laku atau enggak, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai optimasi lokal bisnis. Nah, mengenai lokal bisnis ini agak unik ini Bapak Ibu semuanya. Rata-rata hampir 80% ya, hampir 80% orang-orang di Facebook, mau dia di wilayah timur, di wilayah barat, di wilayah tengah, seluruh Indonesia, rata-rata uniknya orang-orang Facebook ini mereka adalah menggemari yang namanya COD. Gitu ya, hampir semuanya menggemari COD. Nah, itu juga yang harus diwaspadai gitu ya. Itu juga yang harus kita edukasi buat mereka gitu, bahwa semuanya hal-hal seperti itu nanti kita akan menemui, pasti sering menemui. Wah, error lagi yang Mbak Kekenya ya. Halo, Mbak Keke. Iya, Cek. kayaknya jaringannya nih Mas Don ya. Iya ya. Coba kita cek lagi Mbak Kekenya. Oke, sambil nunggu Mbak Keke join lagi. Oh, nih udah masuk lagi nih Mbak Kekenya nih. Mana nih? Udah masuk, Mas? Nah, masuk. Oke. Sorry Tapi ya di sini. tapi hilang ininya, share screen-nya. Iya, benar, Mas. Ini masih loading. Nah, teman-teman, pokoknya saya harap teman-teman tetap stay sampai akhir agenda ya, karena nanti kita mau share-share info nih. Hari ini di Toko Rame bakal ada apa. Dan juga, Mas Dika, tadi kan hadiah cuma 2 ya. Iya, Nanti tambahin dari saya 1. Jadi kita ada 3 pemenang untuk voucher belanja. nah tuh teman-teman jangan sampai ini ya, maksudnya tunggu terus, saksikan terus sampai akhir karena Mas Don bakal ngasih hadiah nih tambahan. Ya, jadi kita buat ada 3 hadiahnya. Biar 3 orang gitu. Mantap. Mana nih Mbak Kekenya? Mungkin lagi ini prepare jaringan. Siap-siap kali ya. Nah, mau info juga teman-teman di sini. Tadi kan di chat nih, di kolom chat kan ada yang apa namanya? Ada yang bilang dari Bu Rahma nih, Kak ada rekamannya enggak? Soalnya banyak praktek ketinggalan jauh gitu. Nah, untuk rekaman kita insya Allah ada apa namanya untuk materi-materi community talk itu insya Allah kita rekam. Tetapi kemungkinan besar tidak diupload full ya Mas Dika materinya ya, karena supaya untuk materi yang full itu bisa didapatkan ya dengan join gitu. Nah, terus misalkan di sini ada teman-teman yang memang benar-benar baru join nih Toko Rame, belum tahu caranya bagaimana, terus apa namanya
cara kerja toko rame seperti apa. Nah, nanti itu bisa ikut pengenalan aplikasi. Nah, tapi itu jadwalnya biasanya random dari tim toko rame gitu. Ya, dan nanti kalau ini kan community talk lebih ke webinar untuk teman-teman yang memang sudah mengerti toko rame sebenarnya cara kerja. Jadi bisa diaplikasikan ke Facebook gitu. Nah, ini bagaganya sudah ada lagi. Ya. Oh, udah share screen ada bisa. Ya. Nah, ada lagi. Oke. Oke, tadi sampai sini ya, segmentasi pasar. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk di optimasi lokal bisnis ini, nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan mencari grup-grup dengan kata kunci kota-kota di daerah wilayahnya Bapak Ibu. Misalkan, kan ada biasanya julukan-julukan kota ataupun julukan-julukan kecamatan, itu yang bisa kita target di situ, wilayah-wilayah sekitarnya Bapak Ibu semuanya. Nah, selain optimasi di lokal bisnis, nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa melakukan mencari beberapa selain di lokal-lokal wilayah sekitaran Bapak Ibu, menyesuaikan saja misalkan karena toko rame ini produknya langsung dikirim dari Tangerang, boleh mencari sekitar lokasi-lokasi wilayah Jakarta atau kemudian Jawa Barat yang bisa mungkin mereka ketika menanggung ongkir dan lain-lain itu mereka tidak keberatan. Nah, itu adalah salah satu teknik yang bisa Bapak Ibu semuanya gunakan. Oke ya. Kemudian untuk grup juga kita bisa melakukan optimasi. Yang pertama adalah ketika kita join grup, kita bisa melakukan di situ interaksi dengan para anggota lainnya. Itu untuk optimasi, biar saling kenal, biar saling tahu. Kemudian kita bisa posting jualan atau konten interaksi setiap hari ya. Per grup itu setiap hari harus kita share. Ya, jadi jangan malas untuk nge-share. Kebanyakan orang-orang itu malas untuk nge-share gitu ya. Tapi kalau untuk di grup jangan malas untuk nge-share karena per hari itu paling tidak nanti pasti ada aja yang untuk menanyakan, ada aja untuk interaksi di situ. Meskipun hari ini tidak ada yang menanyakan, besok pasti akan ada yang menanyakan kalau kita sesering mungkin kita berinteraksi dengan grup yang kita gabungkan atau grup yang kita masuki gitu ya. Lalu kemudian share konten jualan di postingan orang lain. Misalkan orang lain sedang mencari barang gamis atau mencari barang apa. Nah, kita share aja di kolom komentarnya. Ikut share, ikut nimbrung. Ya, dari situ biasanya orang-orang juga orang-orang lain yang melihat nanti akan misalkan tertarik dengan produk kita, mereka akan komen juga di situ. Jadi kita nimbrung semuanya ada di situ. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian setiap hari lakukan join grup minimal 5-10. Kalau misalkan akunnya Bapak Ibu baru, jangan banyak-banyak, bisa 5 aja. Kalau misalkan akun lama, misalkan akun Facebooknya lama, itu bisa sampai 10 grup per hari ya. Jadi nanti karena Facebook saat ini memang sedang ketat banget untuk melakukan batasan-batasan orang-orang beraktivitas dikira karena mereka menganggapnya itu adalah robot atau spam, ya. Bapak Ibu semuanya itu yang bisa kita lakukan. Nah, lalu untuk buat grup sendiri gimana Mbak caranya? Pertama, ketika kita mau buat grup sendiri, itu harus ada unsur kata kunci. Contoh, kita kan misalkan kita fokusnya udahlah kita buat grup 3 contohnya. Pertama, fokus untuk grup Sarimbit Lebaran. Nah, jadi Sarimbit Lebaran terbaru 2023 contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua baju couple terbaru. Kemudian yang ketiga adalah gamis Lebaran terbaru atau gamis Lebaran 2023. Nah, itu yang bisa kita lakukan, unsur-unsur kata kunci itu yang bisa kita lakukan untuk membuat grup sendiri. Ya, pasti akan rame, akan orang untuk mencari di situ pasti akan rame. Kemudian kata kuncinya sesuai juga dengan target market kita. Misalkan kalau misalkan kita mau mencari kita sebagai distributor, agen, mau mencari reseller, nah pastikanlah di situ kita memang
misalkan tentang peluang usaha gamis atau grosir gamis atau grosir busana muslim, peluang usaha busana muslim dan lain-lain yang bisa kita jangkau untuk orang-orang masuk ke grup kita. Nah, kemudian jangkau dan undang orang-orang baru ya. Jadi kalau misalkan kita punya grup itu kita juga harus mengundang orang, jangan sampai kita hanya diem aja menunggu orang untuk masuk di dalam grup kita. Untuk memancing biar interaksinya naik, kita juga harus mengundang orang-orang, ya. Yang keempat adalah lakukan interaksi setiap hari. Jadi setiap hari, jadi kalau di grup sekarang kan udah bisa ngetak semua orang ya. Jadi kalau kita ngetik add semua orang, itu semua orang pasti akan masuk ke notifikasinya anggota grup itu. Nah, nanti kita lakukan itu interaksi setiap hari, konten-konten kita, ataupun kita menyapa mereka. Gitu. Kemudian, yang kelima adalah grup itu bisa di privat atau di publik. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau grup itu mau kita privat, ya berarti itu nanti untuk orang yang join itu harus sesuai dengan ACC kita. Dan yang kita privat itu tidak semua orang bisa nge-share produk-produknya gitu. Jadi hanya kita aja yang bisa nge-share. Secara otomatis yang join pun juga pasti sedikit terfilter gitu ya. Memang orang-orang yang pengen membeli gitu biasanya. Kemudian kalau yang publik memang anggotanya biasanya jauh lebih banyak, tapi biasanya yang masuk itu juga orang-orang yang bukan hanya sekedar untuk membeli, tapi mereka yang orang-orang yang jualan juga. Nah, itu bisa diatur Bapak Ibu semuanya, mau privat atau mau publik. Jadi monggo disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Oke. Oke, kemudian selanjutnya adalah grup jual beli. Nah, untuk grup jual beli ini kita bisa melakukan join grup dan buat grup sendiri juga. Yang pertama untuk join grup, untuk segmentasi kata kuncinya, Bapak Ibu semuanya bisa mencari dengan 3 kata kunci ini. 3 kata kunci utama, meskipun ada beberapa kata kunci lainnya, tapi biasanya yang paling sering digunakan oleh orang-orang itu adalah info dagang, misalkan info dagang Makassar, info dagang Bandung, info dagang Jakarta Selatan, contohnya seperti itu. Kemudian marketplace, nah marketplace kota mana, marketplace kabupaten mana, nah itu biasanya 3 kata kunci ini sama jual beli. Nah itu kalau udah grupnya ada 3 kata kunci itu, berarti di dalamnya itu adalah dia adalah grup mengenai jual beli ya. Jadi bukan grup postingan. Kalau grup postingan kita hanya posting, caption, posting. Kemudian kalau yang ini jual beli ini kita nanti bisa melakukannya double action dengan marketplace. Itu ya. Kemudian untuk optimasinya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk optimasinya. Yang pertama adalah posting setiap produk di marketplace dan share ke 20 grup jual beli. Jadi sebelum kita share ke 20 grup jual beli, kita melakukan join grup terlebih dahulu, grup jual beli. Nah, setelah kita join grup, ketika kita posting, itu nanti posting di marketplace pasti akan ada langsung diarahkan untuk ke share ke 20 beberapa grup yang lainnya gitu ya. Maksimal 20 grup. Jadi sekalinya kita posting itu bisa 20 grup jual beli. Nah, ini sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu ya. Banyak banget grup yang bisa kita share, sekali share. Kemudian untuk optimasi yang kedua, setiap hari Bapak Ibu juga harus join minimal 5-10 grup. Ya, grup marketplace 5-10 grup. Jangan melebihi itu, takutnya nanti akan ada rawan dibatasi aktivitasnya yang lainnya gitu ya. Jadi nanti malah akunnya yang kena. Yang ketiga, posting jualan per hari itu 12 produk. Jadi dibagi, misalkan kalau 12 produk per hari, berarti 4 produk di malam hari, 4 produk di pagi hari, dan 4 produk di siang atau sore hari. Kenapa Mbak harus malam, pagi, siang, atau sore hari ini? Saya mempraktekannya sendiri. Jadi kalau kita share di malam hari, kalau di masa Ramadan ya saat ini ya, share di malam hari itu nanti orang-orang yang sedang nyari baju atau nyari hal yang mereka butuhkan mengenai produk kita, itu biasanya mereka lakukan adalah di posisi sahur.
Kemudian, jadi ketika posisi sahur itu, kata kunci yang kita gunakan untuk share itu pasti ketemu dengan mereka, dan itu mereka pasti akan masuk untuk chat, masuk untuk menanyakan produk yang kita tawarkan, gitu ya. Nah, untuk yang pagi hari, ini biasanya orang-orang sekitar jam segini yang sedang mencari produk yang mereka cari, nah mereka akan menemukannya juga. Nah, kemudian nanti atau yang siang atau sore hari ini kita lakukan untuk orang-orang yang mencari produk di setelah maghrib, malam hari. Nah, itu pasti nanti akan rame. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah strategi yang bisa digunakan. Nah, kemudian buat grup sendiri juga bisa. Yang pertama, unsur kata kunci jual belinya. Jadi misalkan mengenai info dagang, jual beli gamis, jual beli busana muslim, jual beli sarimbit, nah dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, optimasi dan undang teman di Facebook. Jadi optimasi itu kita melakukan mengundang teman-teman yang ada di Facebook, sama halnya seperti yang grup postingan, sama optimasinya. Kemudian kalau untuk grup jual beli itu yang bisa kita lakukan adalah grup publik. Jadi kalau kita misalkan buat grup itu adalah grup publik ya. Jadi kalau grup yang postingan tadi bisa kita privat, kalau yang grup jual beli itu kebanyakan memang dilakukannya dengan grup publik. Itu ya Bapak Ibu semuanya, itu hal yang bisa kita lakukan untuk optimasi di grup-grup. Jadi salah satunya adalah mengenai teknik posting tadi. Jadi teknik posting itu benar-benar bisa kita lakukan untuk menjelangnya. Jadi ketika kita posting, mereka akan mendapatkannya di hari berikutnya. Itu Bapak Ibu semuanya, Mas Doni, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi aja. Oke. Oke, baik Mbak Keke, terima kasih atas materinya. Mas Dika, saya juga mau ini nih, mau share apa namanya sedikit apa ya bahasanya, sedikit ya inilah info-info dari saya. Ini kan kita membahas tentang ini ya apa namanya optimasi jualan di Facebook ya. Nah ini bener loh teman-teman, memang pangsa pasar paling besar itu paling basah itu di Facebook nih ya. Saya mau share screen juga nih. Ini kita tim Toko Rame juga punya tim yang bergerilya apa namanya ngenalin Toko Rame nih. Nih, mana ya sebentar. Saya cek. Wait. Sebentar. Nah, ini dia. Sudah terlihat belum ya? Belum Mas. Belum. Mana nih? Nah, ini dia. Ini kita akun partnership, bukan akun Toko Rame official gitu. Karena kita kan punya tugas juga ngenalin. Nih, ini saya ikut supplier tangan pertama Agent Fashion. Nah, ini kita ikut berapa good nih? Banyak. Nah, kita tim partnership posting kayak begini nih. Open reseller, apa nah. Tuh, yang komennya banyak 27. Mau ya kita tinggal kirimin aja gitu kan. Nah, ini grup-grupnya nih. Nah, kita sih partnership kita ikut grup-grupnya tuh. Banyak banget. Nah, jadi memang apa namanya pasar Facebook itu basah banget nih Bapak dan Ibu nih, bunda-bunda semua. Nih contoh, ini saya ikut nimbrung ya. Nah, ini di reseller agent fashion, ada yang ngetik begini kan reseller tanpa modal. Ya udah, kita ikut nimbrung aja. Bisa jadi toko rame gitu. Nah, apalagi misalkan ibu-ibu di sini mau jual produknya gitu. Bisa komen juga di sini. Bisa nih dapetin ini harga harga produk diskon 20%. Kasih deh link ininya apa namanya? Link toko online-nya Bunda semua. Nah, itu sih yang mau saya share gitu. Memang intinya pasar Facebook ini basah banget gitu kalau untuk jual online gitu. Makanya mungkin dengan ada agendanya Community Talk ini, terus adanya Mbak Keke sebagai orang yang memang sudah paham di dunia Facebook, nah ini bisa menambah ilmu untuk teman-teman semua yang di sini. Gitu sih. Nah, oke, itu tadi dari saya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, teman-teman boleh nih yang mau tanya bisa on cam atau lewat kolom chat, silakan. Ini dari kolom chat dulu kali, Mas Dika silakan bacain tuh, itu udah ada kayaknya. Boleh nih, udah ada nih Mas Don. Dari Kak Desi ya. Ini dia nanya nih,
lebih efektif yang mana, Mbak? Lebih baik private atau public? Nah, mungkin ini Oh, grupnya. grupnya. Nah, gimana Mbak Keke katanya lebih efektif mana tuh kalau misalkan bikin grupnya yang di private atau di public? Oke, dua-duanya ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, Mbak Desi ya. Jadi kalau kita mau private itu pasti udah tersaring sendiri di awal. Jadi orang-orang yang gabung itu memang kebanyakan kemungkinan adalah mereka yang pengen untuk membeli dan tahu mengenai produk kita gitu. Karena sudah tahu di private. Kecuali kalau memang yang gabung itu adalah penjual, pasti mereka mikir dulu, oh ini udah di private, berarti kita nggak bisa sharing-sharing produk kita pribadi gitu ya. Kemudian kalau yang publik, itu pasti banyak nanti yang join. Campur tapi, ada pembeli, ada penjual, semuanya campur ada di situ. Dan saran saya sih dua-duanya dilakukan, karena kita bisa membuat grup Facebook yang privat dan grup Facebook yang publik. Jadi dua-duanya dilakukan karena memang kita bisa melihat nanti efektifan mana gitu. Karena kenapa saya tidak bisa memastikan efektifan mana? Setiap akun yang dibuat itu pasti nanti mempunyai tingkat keefektivitasan berbeda-beda. Gitu, tergantung memang akun itu nanti siapa yang memasuki gitu, siapa yang join di dalam grup tersebut. Jadi lakukanlah aja dua-duanya, bikin grup dua-duanya di Facebook yang privat, baik yang privat ataupun yang publik gitu ya. Itu saran saya Mbak Desi. Next Mas. Oke, itu jadi teman-teman ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kekurangan. Oke, ini next dari Ibu Rahma nih. Nggak paham caranya jualan FB gimana. Ya kayak tadi gitu. Tadi barusan dijelasin gitu teman-teman. Ini Mas, soalnya Bu Rahma kayaknya jarang buka Facebook katanya. Ya, biar paham buka Facebook Bu Rahma. Biar paham dulu, buka Facebook dulu. Oh, yang dibilang Mbak Ineke tuh yang ini toh. Oh, yang dibilang tuh yang ini. Baru nanti step-step selanjutnya mencari tahu lagi gitu. Selanjutnya gimana gitu. Jadi biar paham dulu kita harus buka Facebook dulu gitu ya. Karena memang pasar yang empuk banyakan di sana gitu. Itu Mas. Oh, nah gitu tuh. Ibu Nah, Rahma harus nah dicoba. ini betul harus coba dulu. Memang kalau memang belum dicoba dan nggak terbiasa memang bingung sih. Jadi memang dicoba dulu aja Bu untuk bisa buat akun Facebook dan ya minimal buka Facebook dulu. Nah ini dari ada Bu Rita nih. Mau tanya kakak kalau mau aktif di Facebook Group, apakah Facebook personalnya harus aktif juga atau cukup kita eksis di Facebook Group aja? Oke. Kayaknya nggak mesti aktif ya Mbak Keke ya. Itu saya akun yang tadi partnership aja baru bikin langsung udah join aja grup kemana-mana. Iya nggak sih? Iya, jadi memang untuk yang grup profil pribadinya personalnya harus aktif atau enggak gitu. Baiknya sih aktif juga sih, tapi cuma memang kalau memang mau fokusnya di grup Facebook ya nggak masalah gitu, karena memang tempatnya berbeda gitu. Cuma kalau personalnya aktif, ketika orang melihat, ibaratnya gini, kita punya toko. Nah, punya toko kemudian kita sharing di komunitas. Kemudian kita kasih tahu mereka, ini loh jualanku gitu. Ketika mereka kepo terhadap jualan kita, secara otomatis mereka akan membuka toko kita. Ketika mereka lari ke profilnya kita, oh ternyata kok nggak aktif ya? Kok ternyata postingannya terakhir kok tahun kemarin ya gitu. Nah kalau orang-orang modelnya seperti itu, pasti orang-orang trust-nya akan turun. Trust-nya akan mempertanyakan lagi, apakah ini aktif atau enggak, ini penjual asli atau bohongan, ini penipuan atau enggak, itu. Jadi saran saya sih dua-duanya aktif. Cuma memang aktifnya itu yang FB personal, jika memang ya sehari kita bisa lah, paling tidak minimal bikin postingan sekali aja gitu. Kan ya sekali posting kan nggak menghabiskan waktu berjam-jam kan gitu. Itu sih yang bisa saya sarankan, jadi dua-duanya bisa aktif. Cuma memang untuk pencarian penjaringan orang itu tidak berpengaruh gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ke grup Facebook aja, kalau misalkan yang personalnya nggak aktif ya tetap jalan gitu. Kita tetap bisa mendapatkan ikan-ikannya yang ada di grup-grup tersebut gitu. Cuma memang kalau lebih baik dua-duanya bisa dijalankan, kenapa enggak? Itu sih, Ibu Rita.
seperti itu. Jadi ya ternyata ya inilah ya harus aktif juga benar sih. Misalkan kalau kita buat grup terus nggak aktif nanti orang-orang juga jadi nanya ya. Oh ini grupnya terakhir posting September 2022 ya sih benar juga. Nah seperti itu. Mas bisa minta tolong ditampilkan bagannya. Saya baru join. Nanti bisa lihat di ini aja Pak rekamannya ya Ya, untuk atau bagan enggak atau nanti nanti saya Mbak share ke. saya share ya. Nah Mbak Keke nanti share tuh. Ini kita ini lagi, nah nih Kak Eva nih, Bu Eva. Kalau lama nggak posting kalau lama nggak posting di FB, terus mau posting lagi butuh waktu berapa lama ya Kak untuk dapat respon dari friendlist FB? Karena pengalaman nih, lama nggak posting, terus posting status pribadi atau produk paling 1-2 aja yang komen atau like. Nah, gimana tuh Kak? Nah, tipsnya jangan posting jualan dulu. Tipsnya adalah posting-posting interaksi. Jadi membuat mereka untuk komen. Bikinlah kata-kata mungkin untuk membuat mereka komen. Jadi suruh amin. Misalkan di bulan Lebaran, di bulan Ramadan tahun ini, yuk aminkan yuk. Semoga kita dapat THR ratusan juta, contohnya. Kayak gitu, aminkan yuk. Nah nanti mereka bakal komen, ikut komen. Atau mungkin yang membuat mereka komen. Jadi jangan dulu untuk jualan, saran saya. Ya, itu kalau untuk mau menghidupkan Facebook. Karena memang yang udah lama pasti jangkauannya nanti lebih sedikit. Nah, kita konsisten setiap hari posting interaksi, setiap hari posting interaksi, pasti nanti lama-lama kelamaan akan naik. Paling tidak 3 bulan, dalam waktu 3 bulan itu nanti sudah kelihatan akan ada interaksinya, entah like, komen, dan share gitu ya. Itu sih, Ibu. Nah, tuh, jadi Bu Eva ya, Kak Eva. Jadi jangan langsung tadinya nggak aktif, sekalinya aktif langsung jualan. Kalau mau lebih efektif ya itu bangun interaksi dulu tadi kata Mbak Keke. Baru kalau misalkan udah ada interaksi, udah ada respon, udah ada feedback, oh banyak nih yang like, nah itu baru posting jualan. Seperti itulah. Ini dari Kak Yulia, kalau dari pengalaman Kak Keke lebih efektif jualan di fanspage atau grup FB? Oke, kalau pengalaman saya dua-duanya efektif karena dua-duanya jalan. Di fanspage juga jalan, di grup Facebook juga jalan. Karena ya apalagi yang grup Facebook jual beli ya itu sangat membantu sekali kalau kita upload di marketplace melakukan penawaran itu sekalinya share nambah 20 grup. Itu hanya satu produk aja loh. Kan kita bisa ya share satu produk itu bisa share 4 kali, 5 kali juga bisa asalkan fotonya beda-beda gitu ya. Foto produknya beda-beda. Nah, kalau saya dua-duanya aktif dan dua-duanya memang efisien dan efektif gitu. Gitu. Oke. Nah gitu. Jadi teman-teman, itu teman-teman gimana ya? Aduh. Oke, ini langsung lanjut lagi. Next. Ya. Mana yang terakhir sih? Dari Bu Julia nih, Julia. FB Group itu grup sendiri atau grup tempat lain ya? Cara buat FB Group sendiri bagaimana? Maaf telat gabung Zoom-nya. Wah, Bu Julia telat nih. Nah, gimana tuh Mbak Keke? Ini ya, saya coba untuk share lagi. Cara untuk buat grup Facebook. Sudah masuk ya? Nah, Sudah. Bapak Ibu semuanya, kalau mau buat grup Facebook, cari di bagian ini kalau via laptop ya, nanti via HP beda lagi. Via HP nanti biasanya di bagian menu profile di bawahnya nanti langsung muncul seperti ini, teman, marketplace, grup, watch, terbaru, lihat lainnya. Ini klik aja di bagian grup. Nah, ini tinggal dibuat grup baru. Ya, tinggal buat grup baru, nanti kita buat isi-isi data-datanya, mau judulnya apa, nanti langsung terbuat sendiri. Gitu, langsung kita bisa mengundang orang lain. Kalau di HP biasanya nanti di bagian kanan bawah, paling bawah pojok, itu ada bulat, tanda plus. Nah, itu biasanya nanti bisa di situ untuk menambahkan grup baru. Di situ caranya buat grup. Nanti dipraktekkan ya habis ini. Kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti kita sharing-sharing setelah ini diskusinya.
Oke, Mas. Oke. Ini lanjut. Buat grup baru. Nih, ini nih Kak Desi nih. Nah, ini saya juga pengen tahu sih. Bedanya fans page ya, FP itu fans page sama Facebook group itu apa, Mbak? Karena di fans page juga kan melakukan yang hal sama, posting dan jualan produk. Nah, apa tuh Mbak Keke? Oke, bedanya di fanspage sama grup. Nih, bedanya di sini nih. Nah, share lagi. Nah, kalau fanspage, ini adalah halaman ini. Yang biasanya memang, nah misalkan ini. Ini adalah fanspage. Kemudian kalau grup, itu beda lagi. Beda lagi kalau grup. Nah, ini adalah grup yang sudah saya join. Nih, grupnya banyak banget ini. Sebagian kiri ya. Iya. Nih, belajar bisnis online, info warga Yogyakarta. Ini banyak banget yang bisa kita join. Beda. Jadi fanspage sama grup beda dan optimasinya juga jauh beda. Kalau grup kita bisa join di grupnya orang. Kalau fanspage kan kita hanya bisa menyukai halaman orang ya. Kalau grup kita bisa jualan di grupnya orang. Gitu. Jadi grup itu semacam wadah, beda halnya. Dan grup itu nanti settingannya juga beda. Dan grup jual beli itu nanti settingannya adalah settingan marketplace. Settingan marketplace. Jadi di situ nanti ada foto produknya, judulnya, kemudian deskripsi, harga dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu. Jadi berbeda ya. Fanspage sama grup Facebook itu berbeda. Gitu, Mas. Oke, nah gitu. Tadi siapa ya, Kak Desi ya? Nah, ini satu lagi nih pertanyaan ya. Nanti kita lanjut sesi bagi-bagi hadiah. Dari Kak Purnama nih, silakan udah raise hand. Boleh on cam atau on mic. Silakan mau tanya apa? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. ya izin mau tanya. Boleh. Ini kan kemarin itu kan sama Pak dosen kan udah diajarin ya untuk Facebook ya terutama yang Facebook lama, terus kita juga disarankan buat Facebook baru. Nah, dari situ kan kita optimasi nih. Optimasi, nambah teman dan lain-lain lah. Ada juga kota kayak gitu kan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Satu, ketika kita ingin berjualan di marketplace, itu kalau baru itu biasanya pengalaman jenengan itu berapa kali seharinya? Atau mungkin ada jeda berapa jam atau berapa menit untuk ke posting jualan berikutnya untuk yang marketplace? Nah, itu biasanya jenengan sekalian share juga ke grup jual beli apa enggak? Gitu, maksudnya langsung ketika di marketplace, terus habis itu terus dibagikan gitu kan kayaknya bisa kan? Nah, terus yang ketiga, ketika kayaknya kok ini yang saya alami kok kayaknya itu sepi gitu loh, traffic itu kayaknya kok yang ngeklik nggak ada, yang like juga nggak ada. Apa karena teman-temannya saya yang memang sudah beralih, teman Facebook saya yang memang sudah nggak pakai Facebook, jarang yang pakai Facebook, apa bagaimana? Apa sayanya yang memang kurang lama, kurang sabar gitu untuk terus posting. Kalau jangan tadi bilang kan 3 bulan ya. Nah, kalau kemarin kan sama Pak dosen itu masih sekitar 2-3 mingguan ini ya belajarnya. Seperti itu, Kak. Matur suwun. Oke. Silakan Mbak Gaga. Oke, untuk yang pertama mengenai share grup share-nya itu ke berapa kalau di marketplace apalagi buat pemula. Itu yang pemula itu apakah akunnya baru, Pak? Kalau akun baru itu biasanya memang untuk muncul marketplace-nya aja memerlukan waktu 2 minggu. Paling tidak 1 minggu sampai 1 sampai 2 minggu itu baru muncul marketplace, baru kita bisa jualan di marketplace.
Dan itu pun juga memerlukan untuk optimasi setiap hari. Jadi setiap hari harus ada postingan. Tapi jangan banyak-banyak juga postingannya karena itu nanti akan rawan terkena ban gitu. Terus kemudian berapa kali yang bisa dipraktekkan untuk yang buat akun yang baru. Kalau akun yang baru saya sarankan pertama kali upload satu dulu. Ya, setiap pagi satu dulu. Ketika nanti kiranya sudah aman, terus kemudian naik lagi kedua di hari berikutnya. Hari berikutnya ketika sudah aman lanjut kedua lagi. Ketika beberapa 1 minggu nanti baru lanjut ketiga lagi. Karena saat ini memang Facebook benar-benar rawan banget. Jadi sekalinya posting tuh kadang bisa kena banned, sekalinya posting itu bisa akunnya hilang dan lain-lain. Itu yang bisa saat ini dilakukan gitu ya. Jadi kita ikhtiarnya coba dulu 1 per hari, kemudian besoknya 2, kemudian 2 lagi sampai nanti di hari ketiga, keempat itu bisa naik lagi ketiga. Jadi kita kira-kira sendiri. Nah, lalu kemudian kalau udah, apakah itu di-share ke grup jual beli juga, Mbak? Iya, di-share. Di-share-nya jangan banyak-banyak, jangan langsung 20 gitu. Di-share-nya 5, 3, karena akun baru ya, 3, 5 dulu. Sekitar segitu dulu. Nanti kalau memang sudah interaksinya sudah terbiasa, interaksinya sudah sering kayak gitu, baru nanti kita bisa berani untuk share ke 10, 15, 20 bahkan gitu ya. Itu yang bisa dilakukan untuk share grup Facebook. Kemudian untuk mengaktifkannya grup Facebook, kenapa kok nggak ada yang komen sama sekali? Bapak sudah melakukan untuk menambah followers, jadi kita juga tidak diam aja, hanya posting interaksi-interaksi aja. Kita juga harus menambah pertemanan juga setiap hari, melakukan komen-komen juga sama orang-orang, Facebooknya orang, melakukan komen juga di grup-grup Facebook. Jadi kita tidak hanya menunggu, gitu ya. Jadi kita nggak hanya menunggu, mencari pertemanan, gimana Pak? Kalau add friend itu sudah yang seperti yang disarankan, beberapa sampai 20 itu kan pertemanan. Cuman memang untuk yang approve itu memang yang dia sebenarnya aktif, kalau enggak dia memang orangnya memang ternyata juga jualan juga, biasanya seperti itu gitu. Jadi apa ya, misal kayak target kita pegawai ya, karyawan apa itu tak cek itu kita masih menunggu approval gitu. Kayak orangnya yang kita add itu kok nggak begitu aktif, apa memang Facebook ini lagi menurun peminatnya, apa bagaimana, apa memang sayanya yang memang targetnya itu masih belum menjangkau yang pas gitu. Ya, kalau untuk sekarang Facebook menurun, saya rasa enggak sih Pak. Kalau Facebook menurun pasti jualan yang di Facebook udah pasti lari semua gitu. Nyatanya sampai sekarang orang masih bondong-bondong untuk lari ke Facebook. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah analisa dari orang-orang yang Bapak follow itu yang masih kurang gitu. Jadi misalkan kita mencarinya adalah orang-orang yang aktif untuk membeli gitu. Contoh, kita bisa cari kompetitor yang sepadan dengan kita. Kita follow-in mereka, orang-orang yang menyukai produknya, kemudian orang yang komen di produknya, kita bisa komen di situ. Kemudian untuk emak-emak itu biasanya emak-emak arisan. Nah, selain itu adalah carilah yang orang-orang yang memang aktif gitu. Jadi bukan hanya serta-merta targetnya, oh ini targetnya orangnya bisa nih mengeluarkan uang sekian, targetnya orang ini adalah ibu-ibu nih, nggak semua ibu-ibu juga aktif di Facebook gitu. Jadi banyak juga ibu-ibu yang nggak suka di Facebook, tapi dia hanya suka untuk sekali buka Facebook. Tapi ada juga yang memang dia sangat aktif juga. Jadi itu yang bisa kita optimalkan. Dan jangan lupa untuk selalu share interaksi-interaksi di grup, Pak. Jadi interaksi di grup itu membuat mereka juga untuk sharing follow. Ya, kita bikin status di grup-grup kayak gitu, misalkan grup gamis, grup apa, kita bikin status gitu. Nah, kemudian status kita pasti kan akan sering dilihat oleh orang, mondar-mandir orang. Nah, itu pasti akan masuk juga. Gitu ya, untuk orang-orang mau nge-follow ataupun mau nge-add pertemanan kita.
Itu sih Pak yang bisa kita Leads lakukan. ya berarti ya, di grup jual beli nggak cuman jualan aja, berarti kita juga leads, misalnya kasih tips di sana atau apa gitu ya, postnya ya, nggak cuman Iya Pak. menjual Iya. aja ya. Oke, Iya, betul. Thank you. Aktif juga di sana. Gitu. Oke, Oke, Mas. Oke, alhamdulillah udah terjawab ya, Mbak Pak Purnama Nugraha. Nah, ini nggak kerasa nih udah jam 10:05 nih. Kita lanjut ke bagi-bagi voucher hadiah. Voucher belanja toko rame senilai 25.000. Ada 3 nih. Karena ada 3, ini saya silakan Mbak Keke, Mas Dika sama saya kita kasih balik pertanyaan buat teman-teman yang hadir di sini. Siapa dulu yang mau pertama ngasih pertanyaan ke teman-teman? Aku boleh, Mas? Boleh, Mbak Keke, silakan. Oke. Ayo, teman-teman, dapat voucher ya ini. Perhatikan ya Bapak Ibu semuanya, tadi yang menyimak dari awal harusnya udah tahu gitu. Berapa kali sehari kita bisa memposting di grup jual beli? Nah, berapa kali? Oh, tuh Kak Desi raise hand. Boleh. Jadi di on cam atau on mic? Iya, selamat pagi Mas, Mbak. Pagi. Pagi. Iya, 3 kali sehari pagi, siang, malam, sekali posting 4 postingan. Oke, benar sekali. Benar, Wah, Mas. mantap Kak Desi. Berarti Iya. memperhatikan. Oke, selamat. Kak Desi nanti bisa kontak tim Toko Rame ya buat klaim voucher belanja Toko Ramenya. Oke, ini Mas Dika atau Mas saya? Siapa selanjutnya? Saya dulu dah, saya dulu. Saya takut lupa soalnya. Boleh, silakan. Oke. Nah, ini pada ini enggak ya? Takutnya ini nih, pada lupa. Nih, dari saya 3 kata kunci tiga kata kunci untuk join grup. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ada 3 kata kunci. Sebenarnya banyak, tapi disebutin 3 aja dah, cukup. Nah, siapa teman-teman? Oh, Kak Eva nih, boleh udah raise hand. Boleh on mic atau on mic? Silakan. Ya, makasih. 3 kata kunci join group, info dagang, kota, terus marketplace, kota, bla bla bla, jual beli, kota, bla bla bla. Gimana, Mas Dika? Bener ya, Mbak Keke? Betul. Oke, alhamdulillah. Bu Eva, nanti klaim vouchernya bisa hubungin kita ya. Oke, Bener ini ya? terakhir dari saya ya. Makasih. Betul. Sama-sama. Nah, ini terakhir dari saya. Kalau saya mau pertanyaannya umum. Ada berapa brand yang ada di Toko Rame? Dan sebutin. Kanuzul, boleh nih. Silakan. Bunda Nuzul. Ini raise hand. Ada berapa brand? Ada itu? 9. Apa aja boleh? Mysure, Mysure, Aveword, Aveword, yang lipstick itu ya. apa lipstick? Nu. Baru 2 nih, apa nih? Gimana? Lupa. Oh, Iya. lupa, gagal. Oke, kita kasih kesempatan lain. Tadi ini Kak Asna nih, Bunda Asna, silakan. Ayo. Ya. Ada berapa dan sebutkan? Ada Mysure, Aveword, Aveword. Apa? Sorry. Sore putus. Mysure, Aveword. Nekla, oke. Mopes, Apa? Mopes, Mopes mah bukan. Itu mah artikel kalau itu. yang sepatu itu The Jam. The Jab, oke. Habaik, Habaik, oke. terus yang baju anak Sakwil ya, Cakwil, betul. Terus yang tas kaki, apa? sama Perle tas. Perle, betul. Udah, ada lagi atau cuma segini? Udah semua. Hah? Udah, ada lagi atau cuma segini nih? Udah kayaknya itu.
Udah, oke, betul nih, Bu Asna, selamat. Ya, Tadi terima nyebut 9. kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tadi pada kurang cepet nih, nanti mau yang cepet biar bisa dapat ininya, hadiahnya. Jadi produk Tokoramit tadi ada 7 ya. Nah, tadi dari Mbak Keke juga udah ngasih pertanyaan. Buat teman-teman tadi yang dapat hadiah, bisa klaim ke kita, bisa chat ke tim Tokorame. Nah, sebelum penutupan saya mau info nih, nanti di jam 2 siang Tokorame mau ada live untuk produk yang bakal di PO untuk bulan Ramadan ini. Jadi nanti dipantengin aja di Instagramnya, karena nanti selain ada info produk PO, biasanya ada info-info lainnya gitu. Nanti akan ada tim sales dan Mbak Rizka, tim sosmednya yang akan live gitu. Oke teman-teman, program THR mulai kapan? Kayaknya udah deh. Kayaknya udah program THR tuh udah di share deh. Cuman saya nggak. Oh belum. Oh berarti. Soalnya kalau di kita di tim pusat saya udah ngeliat posternya. Ada kategori-kategorinya. Yang segini dapat ini, segini dapat ini. Ya insya Allah lah di share dekat-dekat ini Bu, karena kan udah mau memasuki bulan lain gitu. Oke, dari saya cukup. Oh udah di share tuh tadi kata tim ID. Nanti ditunggu aja Bu, pantengin aja di Instagramnya atau enggak di grup-grup regional. Buat teman-teman nih di sini yang belum masuk grup regional, bisa join masuk grup regional Tokoramit nih, dengan syarat cukup membuktikan ada transaksi 100.000 dari diri sendiri, akun sendiri, atau dari kita berhasil share link webstore kita terus ada yang beli 100.000, itu cukup screenshot aja, liatin nih saya ada ini, nanti masuk ke grup regional sesuai regionalnya. Misalkan saya orang Bandung masuk ke regional Jawa Barat, Mbak Keke orang Jogja masuk Jawa Tengah. Benefitnya apa? Banyak banget di grup regional itu diinfoin tentang promo, program, konten dan juga copywriting, itu tinggal comot dan posting seperti itu. Nah, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mungkin dari Mbak Keke ada tambahan? Udah cukup, Mas. Semangat berpuasanya aja. Semangat Oke, cuan, mencari cuan. Iya benar, mumpung lagi ini ya. Nah, tadi tuh yang kayak yang saya praktekin tuh, saya di spam di Facebook aja banyak yang nanya-nanya kan. Gitu. Nah, sebelum penutupan foto dulu kali ya Mas Dika ya? Iya betul, seperti biasa. Sebelum penutupan kita foto-foto. Oke, ini langsung teman-teman langsung on cam seperti biasa. Oke, ini banyak banget nih Mas Don. Ya, saya hitung nih. 1, 2, 3,